Hai guys, kembali lagi bersama kita di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan teman kita yaitu Fanny Suherman. Dan kita bicara apa? Tentunya kita berbicara karena ini bulan baru ya. Karena bulan sebelumnya bulan April dan ini bulan baru yaitu bulan Mei. Tentunya ada istilah sell in May atau buy in May nih. Ini kayaknya buy in May yang agak baru ya. Tapi biasanya sih sell in May yang biasa aja. Sell in May and go away. Tapi tentunya ini ada salah satu judul yang menarik karena sell in May or buy in May. Nah, ini tentunya kita akan lebih dijelaskan oleh Fanny karena Fanny udah meriset nih setiap bulan Mei ya. Tentunya di bulan Mei ini dari awal sampai akhir. Nah, mungkin kita menyapa dulu Fanny Suherman. Halo, Fanny Suherman. Hai Kev, apa kabar? Ya, keadaan Fanny gimana? Baik. Baik Kamu ya? gimana nih? Iya, sebenarnya kalau di sini karena syuting jadi seakan-akan baik, tapi ternyata badan ini agak-agak meriang gitu ya dulu. Tapi nggak apa-apa lah. Seenggaknya kita dalam keadaan kesehatan yang baik ya. Dan tentunya saya juga berharap teman-teman yang nonton di podcast di Spotify ya, dan juga di YouTube ya, teman-teman juga dalam keadaan sehat ya mendengarkan kami bercerita atau menganalisa gitu ya. Nah, Van, nih kita mungkin bahas saja satu persatu nih. Jadi ini kan ada di awal bulan Mei ini kan biasanya ada istilah sell in May and go away gitu ya. Nah, judul kita kali ini kan sell in May or buy in May. Ini nih jarang banget nih terlintas buy in May gitu ya. Nah, kita mau nanya nih, untuk bulan ini kira-kira apakah sell in May and go away ini memang harusnya bisa terjadi atau sebaliknya ada pola yang baru kita bicara buy in May. Nah, tentunya detailnya kayak gimana sih? Oke, thank you Kev. Jadi kalau misalkan teman-teman dengar gitu ya, mungkin yang memang terkenal adalah jargon sell in May gitu ya, and go away. Nah, tapi kenapa sih awalnya bisa muncul jargon kayak gitu ya, sell in May and juga go away. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari segi probabilitas kenaikan IHSG nih teman-teman ya. Jadi memang kalau kita ambil data dari 10 tahun terakhir, nah ini memang biasanya di bulan Mei ini probabilitas kenaikan itu hanya 50%. Nah, padahal kalau misalkan teman-teman bandingkan dengan let's say kayak di bulan Januari gitu ya, kemudian bulan Februari, Maret, nah itu biasanya tuh kenaikan probabilitas untuk IHSG-nya naik gitu ya, itu kurang lebih di 70%. Nah, artinya kan berarti memang ada probabilitasnya yang lebih rendah nih dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya gitu kan. Makanya berarti ada potensi juga bahwa memang 50%-nya tadi ini ada potensi IHSG koreksi gitu loh. Walaupun 50%-nya lagi ada potensi IHSG masih bisa naik gitu ya. Itu sih kurang lebih ya. Nah, Bang, biasanya kan kalau itu kan tadi dari segi probabilitas ya. Jadi bulan Mei itu rata-ratanya dari segi probabilitas itu lebih rendah daripada bulan sebelumnya. Begitu kan untuk probabilitas. Nah, probabilitas itu biasanya kenaikan probability gitu ya. Nah, Van, yang menariknya juga nih kalau kita lihat dari data nih, kan memang yang pertama apakah market itu se-fragile itu ya di bulan Mei. Makanya tadi Fanny bilang 50% untuk probability. Nah, ini gimana lihatnya? Terus juga biasanya kalau se-fragile itu kan foreign flow ini kan rata-rata mau net sell pada awal bulan ya. Jadi ibarat kata ini kan udah pertengahan kedua ya, minggu kedua nih bulan Mei. Ini kan udah mulai indikasi jualan-jualan juga kan. Nah, itu gimana melihat hal tersebut? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya dari segi let's say foreign flow seperti yang tadi udah Kevin utarakan ya. Jadi kalau dilihat memakai data per tanggal 5 Mei yang lalu, jadi memang asing nih dalam satu bulan terakhir itu ada net buy sekitar 10,74 triliun ya. Dan baru sekitar 1 minggu terakhir aja nih gitu ya mereka net sell hampir 1 triliun. Jadi memang net buy-nya nih masih jauh lebih besar kalau teman-teman lihat ya secara akumulasinya. Dan itu sih Kak, jadi masih lebih gede inflow-nya gitu ya sebenarnya daripada outflow-nya ya. Ya, kalau jadi kita lihat. poinnya adalah dari segi inflow-nya lebih besar ya. Nah, kita mengingat bulan April itu sebenarnya banyak hari libur ya. Ya, termasuk libur Lebaran gitu ya. Dan kalau kita lihat juga bahwa ternyata IHSG-nya juga tidak terlalu turun dalam ya pas bulan April. Nah,
Van, berarti kan ini masih ada posisinya, berarti asing masih mempercayai di Indonesia untuk investasinya kan, seperti itu ya. Karena kan tadi Fanny bilang inflow-nya masih ada kok, ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan ini kita nih, kalau dari sisi inflow dan outflow asing, dari segi asing itu, ini beli ini sepanjang 1 bulan terakhir apa aja sih sahamnya? Oke, jadi kalau ditanya nih apa aja sih yang paling banyak mereka beli nih? Karena tadi kalau kita lihat secara kumulatif gitu ya, ini emang net buy-nya cukup gede nih teman-teman. Jadi yang mereka beli itu adalah memang kebanyakan big banks. Contohnya kayak misalkan BBRI, kemudian BBCA ya, terus ada Telkom, Astra, dan juga ada BNI. Jadi ini saham-saham yang paling banyak di net buy oleh asing gitu ya, sepanjang kurang lebih 1 bulan kemarin. Dan kalau ditanya kenapa bisa kayak gitu, karena kalau dilihat sebetulnya mereka berarti masih cukup optimis nih Kev dengan kondisi Indonesia gitu ya. Salah satunya apa, teman-teman bisa lihat nih dari kondisi rupiah. Jadi rupiah terus menguat, itu berarti juga sebetulnya ada inflow nih yang masuk ke kita gitu ya, makanya rupiahnya bisa terus menguat, kurang lebih gitu. Ya, ini juga ada catatan juga ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat nih rupiah ini dari 15.200-an sekarang turun jadi 14.700-an. Jadi kalau kita perhatikan dari segi penguatan rupiah luar biasa juga, itu yang kita lihat poin pertama. Terus juga kalau kita lihat dari GDP Indonesia nih, kemarin nih kalau udah yang dirilis, ini masih di atas forecast-nya 5% ya Van ya? Yep. Ya benar banget. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di tanggal 5 Mei yang lalu, ini memang keluar data first Q 2023 GDP Indonesia. Ini aktualnya 5,03% ya. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya ini sedikit naik, itu sebelumnya di 5,01%. Dan kalau teman-teman ingat, jadi sebelum keluar data GDP ini emang akhirnya nih US kan sempat koreksi. Yeah. Nah udah gitu kalau dilihat US-nya awalnya sempat koreksi karena apa? Karena efek dari masalah SVB yang belum selesai. Jadi memang ini ngefek ada ke muncul nama bank baru gitu ya, yang ada kena problem juga, dan itu buat si Dow Jones-nya itu negatif gitu. Tapi ketika data GDP ini muncul, itu akhirnya juga IHSG-nya nih tetap negatif gitu sih Kev. Yep. Dan kalau ditanya ekspektasi ke depan gimana, mungkin adalah investor masih mau lihat dulu nih ya, kira-kira efek dari SVB ini akan seberapa gede lagi sih gitu. Karena mungkin aja belum selesai nih yang kemarin-kemarin gitu, bisa aja muncul nama baru lagi, kan nggak ada yang tahu. Yap. Jadi mungkin itu ya masih jadi pertimbangan dari investor gitu ya. Nah walaupun kalau kemarin kita lihat juga memang The Fed kan udah naikin nih suku bunga 25 bips gitu ya, dan emang ekspektasinya mungkin ini adalah kenaikan terakhir. Jadi kalau tendensinya kalau kita dengar mereka ngomong kan seperti itu gitu ya. Cuma balik lagi, kenapa mereka bisa menghold suku bunganya itu di sini gitu ya, dengan ekspektasi ke depan tuh nggak naik lagi. Nah mungkin salah satunya juga sebetulnya mempertimbangkan kondisi dari SVB itu gitu ya. Jadi SVB yang lain nih, nah apakah nanti akan ada masalah atau enggak gitu ya. Kalau misalkan mungkin nggak ada masalah, inflasi and unemployment semua bisa mencapai targetnya, nah ini mungkin justru nanti ke depannya bisa aja pelan-pelan mereka akan cut rate gitu sih. Jadi ekspektasinya lebih ke sana gitu ya, yang mungkin akan ditunggu oleh investor. Ya, we'll see lah ya. Kalau kayak gitu ya. Nah, Van, ini juga kita juga nanya ya. Tapi kira-kira kan kenapa bisa nih? Tadi notice ya, kalau misalnya GDP udah dirilis, tapi pasarnya atau IHSG-nya agak sedikit turun lah ya kalau kita lihat. Padahal first Q 2023 nih kalau kita lihat ini baik-baik aja nih, Van. Oke. Jadi kalau dilihat memang secara overall gitu ya, walaupun mungkin di first Q ini masih di atas 5%. Tapi emang ekspektasinya sampai dengan akhir tahun ini ada potensi GDP kita itu agak sedikit turun gitu ya. Proyeksi dari ekonom kita ini bisa ke sekitar 4,8% untuk GDP Indonesia ya teman-temannya, sampai dengan akhir tahun. Jadi untuk full year. Kalau ditanya kenapa nih bisa kira-kira justru malah GDP-nya yang koreksi gitu ya sampai dengan akhir tahun. Karena kalau dilihat dari porsi ekspor ini justru ada potensi agak sedikit koreksi nih. Efek dari mana? Pertama kalau misalkan teman-teman lihat dari harga komoditas ya. Jadi harga komoditas ini udah mulai turun. Nah otomatis biasanya sih ini juga ada efeknya gitu kan ke penurunan ekspor gitu ya. Dan kemudian next kita harus lihat lagi nih, kita biasanya ekspor tuh kemana?
gitu. Nah karena emang kita biasanya ekspornya ke China, nah oleh karena itu kita harus lihat nih kira-kira pertumbuhan ekonomi di sana kayak gimana gitu ya, lagi oke kah atau kurang oke. Nah kalau kita lihat GDP China ya di first Q itu naik ke 4,5% nih. Jadi dibandingkan dengan di quarter 2022 itu hanya 2,9%. Nah mungkin kalau teman-teman lihat ini kayaknya angkanya gede banget gitu kan naik ya, harusnya growth-nya oke dong berarti untuk ekspornya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat lagi ke breakdown-nya gitu ya, kenapa dia bisa naik setinggi itu? Ternyata justru ini ditopang oleh services, dan itu services domestiknya di China. Jadi nggak gitu ngefek nih dengan demand dari permintaan dari Indonesia dan sebagainya gitu ya. Karena kalau kita lihat yang ngefek ke kita siapa? Kita bisa lihat dari data kayak misalkan PMI-nya si China gitu ya, PMI manufacturing-nya itu gimana. Nah ternyata PMI yang terakhir itu tuh masih di bawah 50. Jadi artinya adalah bahwa kemungkinan nih demand komoditas dari China itu nggak setinggi itu gitu. Jadi makanya ada potensi ekspor kita lambat, kurang lebih gitu sih. Oke, jadi itu yang membuat mengapa kita juga jangan terlalu optimis banget ya. Karena dari segi detail pun juga tadi Fani udah menjelaskan dari segi ekspor Indonesia ke China dan apa aja yang jadi kelemahan kita juga itu tadi sudah dibahas. Termasuk tadi ya data PMI-nya juga. Nah, Van, tadi itu dari segi GDP yang relate kepada ekspor ya. Apalagi sih yang harus kita watch gitu ya, karena menurut Fani juga nih IHSG ini gimana nih, apakah ini juga ada juga watch yang negatif sehingga pergerakan IHSG ekspektasinya di bulan Mei sama nih yang tadi diproyeksikan dari probabilitas ya 50% ya, tidak naik tidak turun gitu ya, tapi juga apakah ini juga jadi keputusan bahwa kita sell in Mei atau buy in Mei juga nih, karena kan kalau orang ngelihat kalau indeks turun kan harga cenderung murah, jadi orang mau beli nih, atau gimana sebaliknya gitu. Oke, jadi mungkin pertamanya teman-teman yang harus kita watch ya. Jadi di bulan kemarin kita udah lihat ya, inflow itu gede banget gitu ya dari segi asing. Nah kita harus watch ke depan nih, kira-kira ada hal nggak yang bisa membuat inflow-nya ini jadi outflow. Nah mungkin kan kalau itu kejadian ini bisa buat market kita ikut koreksi juga gitu ya. Nah kalau ditanya apa sih yang bisa kira-kira bisa membuat potensi outflow gitu ya, salah satunya adalah kalau misalkan dilihat perkembangan di US-nya ini seperti apa gitu ya, baik itu dari Fed rate, nanti kita harus lihat juga gitu ya, karena Fed rate ini pasti akan tergantung dengan data inflasi, unemployment rate di sana seperti itu ya, dan juga kita pantau terus nih, jadi kondisi dari efek SVB ke bank-bank yang lain seperti apa gitu ya. Kalau muncul berita nama baru lagi, nah ini kan berarti kayak ada katalis negatif. Yep. Dan kemudian kedua, ini kalau kita lihat dari posisi lokalnya seperti apa nih. Jadi tadi pertama asing gitu ya, kira-kira ada outflow atau enggak. Yang kedua adalah posisi cash fund lokal. Kalau teman-teman lihat, jadi posisi local fund cashnya itu tuh masih cukup tinggi. Jadi itu kurang lebih sekitar 15% teman-teman. Ini di awal sekitar bulan April kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi sekitar itu masih sekitar 15%. Nah ini jauh lebih tinggi dibandingkan historical 8 tahun itu kurang lebih cuma 9%. Nah padahal kan IPO jumbo udah lewat gitu ya. Jadi kelihatannya mereka masih hold cash dulu nih gitu ya. Jadi masih mungkin menunggu semua kondisinya juga stabil gitu ya. Dan next kalau misalkan mungkin itu kita lihat, ya yang paling dekat sebetulnya election ya kan. Jadi kalau ditanya apa yang bisa faktor memboost IHSG, salah satunya adalah election. Oke, jadi detail ya teman-teman tadi udah diungkapkan dari segi dari Amerika Serikat juga, kita juga melihat ya dari segi fundamental makronya gimana, yang ada kaitannya juga terhadap kebijakan The Fed ya, itu satu. Terus juga tadi Fani juga mengingatkan juga jangan sampai di bulan Mei ini kalau istilahnya teman-temannya SVB itu ada lagi gitu loh, tapi ya kita nggak ada yang tahu sih yang kayak gitu, itu karena susah diprediksi ya. Kalau kayak gitu tunggu sampai berita aja keluar baru tuh mempengaruhi pasar. Tapi yang paling menarik adalah dari segi asing ya, itu yang jadi highlight. Tadi Fani bilang kalau misalnya kita ngelihat dari capital inflow yang bulan April, apakah akan menjadi salah satu pembalikan arah ya ke bulan Mei itu jadi outflow.
Jadi inilah yang juga ditunggu oleh pelaku pasar, sekonsisten apakah investasi dari pihak asing kepada Indonesia. Kalau bulan Mei ternyata asingnya masih beli, ya beda cerita gitu. Tapi tentunya kalau di capital outflow gede ya, ini juga ya menjadi salah satu katalis negatif juga gitu ya. Nah Van, untuk election ini saham-saham apa nih tentunya yang menarik nih? Yang berkaitan dengan election ya. Iya. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang election ya teman-teman ya, kira-kira siapa sih yang paling efeknya tuh positif gitu ya? Teman-teman harus lihat biasanya sih ini ngarahnya ke segmen middle low. Jadi mungkin kalau ditanya yang paling berpengaruh siapa aja nih? Yang pertama teman-teman bisa watch BRI. Kenapa? Karena BRI ini lebih menyasar ke UMKM dan juga ke mikro gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada growth duluan ya lebih berasanya ke mereka gitu ya. Kemudian next yang menarik adalah di election tahun depan itu bukan cuma pemilihan presiden aja nih Kev. Jadi ada serempak gitu ya, ada pemilihan DPR, DPD dan sebagainya. Jadi kalau dilihat mungkin juga ini akan memboost daya konsumsi masyarakat gitu ya. Dan pilihan kita apa nih yang berkaitan dengan itu lebih ke ICBP dan juga MYOR gitu ya, karena selain tadi ada election dan mereka juga ini diuntungkan dari segi cost-nya yang mungkin akan turun nih. Jadi potensinya sih di second quarter ini result mereka akan lanjut bagus lagi nih gitu ya, karena faktor apa, komoditasnya kan melemah nih teman-teman, otomatis cost-nya juga akan turun gitu ya. Itu sih kurang lebih Kak. Itu aja dari kita, semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman semua dan yang tentunya apalagi mendengarkan di podcast Berani Berinvestasi. Sampai jumpa di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya. Nah, bagi teman-teman kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya. Bye.